PCP Monel Special Big Game kita akan ulas ya. Phantom Force lama saya nggak mengulas ini, biasanya cuma saya buat short, tapi kali ini kita akan ulas lagi tes FPS sama groupingnya gimana. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, sobat hunter dimanapun sobat berada. Alhamdulillah di video kali ini kita masih bisa bertemu bersama saya Yuda, senapan kualitas pelayanan berkelas dan lagi bukan di Sarjana Bedil. Oke, jadi di video kali ini ya sobat bediler, kita akan mengetes lagi senapan Phantom Force ya. Jadi beberapa hari lalu itu sebenarnya ada yang request, Mas, Phantom Force coba dibuat jarak jauh, long ringan dan lain-lain. Oke, kita mau sebenarnya, cuman kan ini masih bulan puasa ya. Jadi takutnya nanti kalau kita take outdoor ya kan, terus haus mokel, nah takutnya kan itu. Maka dari itu saya mohon maaf sekali buat sampean yang kemarin request untuk long range dan lain-lain, kita belum bisa uji untuk selama bulan Ramadan ini ya, karena ya kita kekuatan tim kan kita tidak tahu ya, entah nanti timnya mokel atau apa kan, kita takutnya kan itu. Atau bagi saya sendiri kan gak enak juga gitu ya. Jadi makanya itu kita pengetesan hanya dalam ruangan dulu sementara. Nanti setelah lebaran baru ya kita outdoor seperti biasanya, seperti itu guys. Nah ini ya untuk unitnya Phantom Force, ada yang warna hijau, ada juga yang warna full hitam. Nah yang kita review kali ini yang warna hijau karena memang peminatnya yang paling banyak itu yang warna hijau. Sedikit spesifikasi aja ya, nanti biar cepet langsung ke pengetesan. Jadi untuk popornya ini popor AWM namanya ya. Saya bikin ini popor AWM karena memang bentuknya seperti AWM meskipun tidak sama persis ya. Ini popornya pun juga bisa up down guys. Jadi bisa diatur mau dibuat gimana tingginya menyesuaikan dengan pipi sampean masing-masing. Ada setelan ampere-nya di belakang ini. Ini mau dibuat kenceng atau kendung monggo silahkan saja. Kalau dikencengkan yang ini ya, ini diputar ke kanan untuk mengencengkan, putar ke kiri untuk melonggarkan gitu. Bentuk kokangnya seperti ini loh, saya suka ya bentuk kokangnya ini ya, memang kayak senapan-senapan sniper, bukan senapan sniper ya, sniper itu pengguna senapan, kayak senapan-senapan sniper lah ya bilangnya mungkin. Ini kokangnya juga nih, saya suka banget ya. Untuk tarikannya Phantom ini kalau nggak salah 3 atau 4 gitu loh guys ya. Jadi memang dikhususkan, bukan dikhususkan sih, untuk segala medan tuh bisa, untuk medium, untuk big game oke, gitu ya. Nanti kita cek FPS nya. Kemudian sistem pengisiannya ini bisa single shoot, bisa juga magazine. Nah bisa sampean cek di sini ya. Ini yang kita pakai masih yang single shoot. Nah kalau sampean mau ganti ke magazine bisa. Jadi setiap pembelian nanti kita akan kasih bonus magazine juga, seperti itu. Untuk relnya ini kasih yang 11 mili guys. Jadi kalau sampai nanti beli Phantom Force teleskopnya terpisah, jangan lupa untuk menambahkan mounting ukuran 11 mili ya, seperti itu. Terus larasnya ini panjangnya di 70 cm ya, menyesuaikan dengan power yang besar, maka kita kasih laras yang panjang untuk mendukung akurasi yang lebih bagus, seperti itu. Tabungnya ini pakai yang Monel ya. Ini klaimnya sih 4000 PSI, tapi kalau dari saya ya kita main aman aja, 3500 PSI sudah sangat cukup guys, seperti itu. Manometernya di depan ya guys, ini manometernya di depan, pengisian anginnya di sini. Ada beberapa komentar sih kemarin saya baca kayak, Mas pengisian anginnya kurang estetik, kayak di depan tuh kayak ganjel gitu kan. Ya gimana ya, kalau saya sih fan-fan aja ya, nggak bermasalah juga itu masalah pengisian angin. Tapi memang mungkin menurut beberapa orang secara look mungkin kurang gitu ya itu bisa jadi masukan kami untuk Phantom Force ini. Mungkin insya Allah kita akan upgrade, mungkin bisa dipindah di belakang atau di mana gitu ya, tapi untuk sementara masih di depan guys ya, seperti itu. Oke,
Langsung aja kita akan tes ya untuk senapannya. Nanti kita akan timbang juga untuk berat dari senapan ini berapa. Ini lumayan. Ini lebih berat dari senapan-senapan yang sebelumnya. Coba ya. Scoopy. Oh, masih di abang putih. Benar. Ye. Oh, JNT nggih, Mas. Monggo, Mas. Mriki, Mas. Gimana nggih? Nggih, suwun, Mas, nggih. Yuk, lanjut ya. Mang kondi aku, Mang. Sorry guys, lupa saya sampai mana ya. Terus kita langsung aja ke pengetesan untuk melihat hasil FPS sama groupingnya. Let's go. Oke, sobat bediler, kita akan tes ya. Jadi kita pakai dua mimis Hercules 13,6 grain sama Samyang 20 grain. Nanti hasilnya gimana? Bisa buat perbandingan. FPS-nya nanti akan keluar di sini. Sudah turun ya? Oh wes, oke, man. Keluar di sini nanti nggak saya rekam. Anginnya Mas di zoom. Anginnya berapa itu? 2500 ya. 2500. Nah, nanti kita akan cek. Jadi untuk tabungnya ini sebenarnya dia bisa sampai 3500 PSI bisa, karena memang dia sudah monel gitu ya. Jadi saya memang nggak sampai ngisi ke sana karena lama ngisinya 3500 itu. Meskipun pakai kompresor itu lama. Oke, langsung aja ya. Kita pakai Hercules dulu guys, 13,6 grain. Oke, tembakan yang pertama. Ini Grendel 1 ya kita pakai ya. Tanpa peredam guys, ntar suaranya. Oke, tembakan yang pertama. 1076. Oke, apakah ini ya di atas kita zeroin sekalian. Oke, yang kedua masih pakai Hercules guys. Lurus pol 1055. Oke, yang ketiga One hole 1067. Oke, yang keempat kita ambil 5 tembakan dulu ya untuk yang Hercules. Agak ke kiri 1067. Jos, powernya jos. Keluar satu ya. Oke, dapat pol ya 1067 nih. 60. Lumayan guys ya untuk FPS nya, dan lumayan stabil juga di kelas senapan yang chambernya chamber tumpuk, bukan monoled apalagi regul gitu ya. Jadi lumayan stabil. Sekarang kita pakai Samyang 18 kalau enggak 20 grain ya. Ini saya lupa kemarin belinya itu yang 18 atau 20 grain. Oke, kayaknya kalau Samyang kaleng itu kayaknya 20 grain. Beda sama SY yang kotaan. Kalau kotaan itu 18 grain. Oke, langsung aja. Masih sama di Grendel 1 ya. Telunyur. Kita cari dulu itu jatuhnya. Di bawah 965. Oke. Greennya emang 20 ya guys, jadi memang turun. Oke.
Dan yang kedua, sorry, ketujuh ini ya. One hole pin, jos 967. Oke. Kayaknya untuk akurasinya lebih konsisten yang pakai Samyang ya. Kalau Hercules mungkin terlalu enteng. Masuk naik 949. Jos 96 56. Oke. Terakhir ya, jadi kita ambil 10 tembakan untuk mengkalkulasi angin juga. Oke. Masuk nih guys. 951. Oke. Gini guys ya, untuk groupingnya antara Hercules dan Samyang, kita akan cek ke sana untuk melihat hasilnya langsung. Nah, untuk FPS-nya kita bahas dulu juga. Jadi untuk FPS-nya dari hasil yang keluar di sini guys. Jadi kalau pakai 13 grain ya, yuk ngeceknya ya apa ya hasilnya mau ya. Oh, kena cicak ya. Dipencet apaan nih? Taruh sana. Oh, gitu. Shoot grab lah gitu. Ini guys. Ya. Jadi kalau pakai Hercules dia memang untuk FPS-nya bisa 1000 lebih. 1070-an ya. Di angin hanya 2500. Kalau mungkin sampean isi lagi di angin 3500 atau 4000, FPS akan jauh lebih tinggi lagi. Gitu. Cuman ini kita emang keburu-buru ya, jadi tidak bisa langsung isi ke sana, cukup dari 1500 sebagai data saja. Kalau pakai mimis yang lebih berat, Samyang ya, Samyang 20 grain ini, dia FPS-nya masih di 900 lebih. Itu sudah sangat cukup kalau sampean mau untuk mungkin hama-hama yang besar ya, insya Allah masih tetap bisa seperti itu. Oke, untuk anginnya mas, coba dicek sini. 10 kali tembakan dia masih di 2100. Tadi kan untuk awalnya kita isinya di 2500. Jadi 10 kali tembakan itu yang dikonsumsi 400 PSI. Jadi pertembakannya 40 PSI. Menyesuaikan dengan powernya ya. Jadi semakin banyak PSI yang dikonsumsi, power juga semakin tinggi. Seperti itu. Oke, kita akan cek ke sana untuk melihat groupingnya hasilnya gimana. Ini jaraknya enggak terlalu jauh, hanya 23 meter. Nah ini guys, antara Hercules dan Samyang. Nah ini Hercules ya, 4 kali tembakan di sini, masuk sini, 1 kali keluar, yang keempat. Ini Samyang, 5 kali, 1 juga keluar, tapi 4 masuk sini. Jos. Ya, jadi untuk groupingnya pun juga masuk akal. Oke, mungkin sampai juga penasaran untuk berat dari senapannya. Oke, kita timbang guys. Oke, oke, ini timbangannya guys. Ya. Lo tak patah ini, Pak. Tuh. Ini berat senapan dengan teleskop. Ya. Nol ya, guys. Masih netral. 4,5. Pas 4,5 kg. Untuk beratnya. Jadi kalau tanpa teleskop dia beratnya sekitar 3,9 kg karena untuk teleskop ini
ditimbang itu sekitar 500 sampai 600 gram. Nah, seperti itu. Iya, ini kalau untuk berat segini, mungkin ada beberapa orang yang bilang, wah terlalu berat mas, untuk belusukan nggak enak. Betul, memang terlalu berat untuk belusukan. Kalau belusukan tuh enaknya ya pakai yang bogel-bogel, nah ya kayak DK300 itu enak untuk belusukan. Tapi kalau untuk nyanggong, sawah, wah juara bro. Itu ya, harga cuma 2 jutaan guys. Wis jospol ini kan. Oke, kita kembali ke studio ya untuk melihat harga sama promonya gimana. Let's go. Nah, oke sober, kita sudah melakukan pengetesan ya. Kita juga sudah timbang. Jadi untuk beratnya 4,5 itu menurut saya ya, 4,5 itu kalau buat belusukan yang di hutan-hutan, senapan dibawa terus, nah, itu mungkin kurang rekomen. Kalau untuk belusukan itu lebih enak kalau pakai bogel. Tapi kalau emang sampean butuhnya untuk belusukan dan pengen senapan ini ya monggo silahkan saja. Cuman menurut beberapa orang kalau untuk belusukan itu lebih enak pakai yang senapan bogel. Kita ada senapan bogel ya, saya tunjukkan. Nah ini senapan bogel. Jadi bentuknya kecil, ya bocap kecil, enteng. Jadi kalau senang dengan teleskop saja ini beratnya 3 kilo. Makanya kalau untuk belusukan lebih enak yang berat seperti ini. Tapi kalau sampai memang pakainya pengen yang phantom seperti ini ya monggo silahkan. Gitu. GK300 ini juga oke guys ya. Jadi dia untuk belusukan powernya juga dapat. Nah, tapi kita bahas nanti aja. Kita fokus ke ini dulu. Nah, untuk FPS-nya kita pakai hanya Grendel 1. Grendel 1 itu bisa 1000 lebih ya menggunakan 13 grain. 1070-an itu pun hanya di angin 2400 2500-an. Kalau sampai isi lebih banyak lagi, katakanlah 3500 PSI, powernya juga akan lebih meningkat. Gitu ya. Dan kalau sampai pakainya Grendel 2, itu juga powernya lebih tinggi lagi, guys. Nah, ini tadi kita cuma pakainya yang Grendel 1. Seperti itu. Oke. Groupingnya oke juga. Pakai 13 grain oke, pakai 20 grain yang Samyang pun juga oke. Tinggal sampai penyesuaian mimis yang ada di tempat sampean itu yang mana. Seperti itu. Clear ya? Jadi itu tadi untuk hasil pengetesannya. Kita masuk ke promonya. Jadi untuk harga normalnya senapan ini tanpa teleskop 2.300.000. Tas, peredam, magazin, tali sandang, gantungan mimis tes dapat semua. Tapi kalau sampai mau ngambil promonya itu bisa diklaim promo di harga 2.100.000 guys. Kalau 2.100.000 ada beberapa kelengkapan yang mungkin tidak masuk ya. Seperti peredamnya nanti kita tidak masuk, tali sandang, gantungan mimis juga tidak masuk. Jadi di harga 2.100.000 itu kelengkapan tas magazin, tas magazin sama surat-suratnya. Seperti itu. Kalau nambah teleskop cukup nambah 700.000 saja, dapat spike 312 kali 40. Ini kalau harga normalnya 850 sih spike ini. Nah, seperti itu. Clear ya? Jadi buat sampean yang mau ngambil promonya bisa langsung hubungi admin kami di 0895 1035 datang langsung ke toko juga monggo silahkan. Kalau lewat marketplace tidak bisa karena di marketplace Shopee, Tokopedia itu memang dilarang untuk jual beli produk senapan angin. Seperti itu guys. Clear? Itu saja di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Semoga kita semua ya di era sekarang suasana yang cukup panas seperti ini, semoga selalu diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa, selalu dalam perlindungan Allah Yang Maha Kuasa, dijauhkan dari mara bahaya ya. Ya, semoga Indonesia tetap dalam perlindungan Tuhan ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya Yuda pamit undur diri. Senapan kualitas, pelayanan berkelas, dimana lagi bukan di Sajana Bedil. Salam.